Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tetra, gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Kembali, podcast Tetra hadir. Tempat semua informasi tentang Tetra dijahit jadi satu di Tetra Bicara. Tempatnya bicara tentang Tetra. Bareng saya lagi, Aimar Hayanti, tentunya yang akan membersamai teman-teman selama lebih kurang 30 menit durasi podcast kita pada kali ini. Spesial sekali hari ini kita kedatangan tamu-tamu atau teman ngobrol, teman bicara dari luar Kalimantan Barat. Jauh sekali dari Jakarta. Please welcome teman-teman dari Dikdasman. Ada Ibu Noni dan Ibu Lia. Boleh keprok-keprok kalau mau. Selamat siang. Apa kabar ibu-ibu cantik? Selamat siang juga, Bu Ai. First time datang ke Kota Pontianak atau seperti apa ini? Saya first boleh, time. boleh. First time, Bu Noni, first time. betul. Oke. Kalau Bu Lia sendiri? Oke, selamat siang Miss Ai. Oke, saya Lia sudah beberapa kali ke Kalimantan Barat, khususnya ke Pontianak. Thank you. Oke. Ini Mbak Noni, saya mulai dari Mbak Noni dulu. Oke, boleh. Mbak Noni pertama kali datang ke Kota Pontianak. Rasanya gimana? Pontianak hangat banget kan ya? Rasanya memang kita tahu ya, Kalimantan itu kan cuacanya sangat panas, Iya. jadi persiapan dari rumah itu memang sudah disiapkan betul-betul. Sunscreen harus double-double ya nggak sih? Topi itu sudah ada gitu. Jadi tapi memang ketika kita mendarat sampai di Pontianak, yang saya rasakan cuaca ataupun mitos-mitos zaman dulu yang berkembang tentang Kalimantan itu nggak ada ya, saya rasakan. Saya nyaman di sini. Yang di sini betul. kita nggak pakai mobil, pakai kuyang gitu. Itu kan marak banget di TikTok itu ya kan. mitos-mitos itu. Tapi saya rasakan, oh enggak kok, ini sudah berbeda karena mungkin sudah beragam masyarakatnya. Betul. Jadi pendatang-pendatang pun sudah lebih bergandengan dengan masyarakat penduduk setempat, penduduk Betul, lokal. Jadi betul. nggak ada mitos yang saya rasakan. Saya Iya. dengar tentang Kalimantan itu. Betul. mengerikan. Jadi mitos tinggal mitos aja nih ya. Mitos tinggal mitos, betul. Kalau Bu Lia sendiri, ini kan nggak pertama kali ya sampai di Kota Pontianak. Ada perbedaan situasi nggak sih Bu Lia? Sebelum hari ini datang ke Pontianak dengan hari ini, apakah ada perbedaan? Apakah Pontianak makin menarik aja atau seperti apa nih? Oke, kalau Pontianak kan satu kota yang menarik karena terkenal dengan yang general saja ya, makanan Pontianak. Oke ya. Jadinya kalau di Jakarta ketika makanan itu, Pontianak adalah termasuk hal yang dianggap selalu yummy. Oke, pisang goreng Pontianak, makanan Pontianak, lidah buaya Pontianak dan lain sebagainya. Tetapi melihat perkembangan kota Pontianak berkembang secara pesat, terlihat dari banyak sekali suatu gedung yang baru, lalu juga rumah makan ataupun coffee shop yang hampir sama dengan kota-kota yang lain. So bravo for Pontianak. Bravo tuh Pontianak. Itu udah dipuji banget tuh Pak Wako. Bisa kali SMA 4 dibantu apa gitu kan? Bercanda Pak Wako. Senang sekali, terima kasih for coming here. Yang pastinya Pontianak semakin mempercantik dirinya ya kan ya, dan kesan yang diambil pada saat pertama datang hingga yang sudah berkali-kali datang sama aja ternyata ya, bahwa Pontianak ya senyaman ini. Cuma memang Pontianak itu suka diidentikan satu orang itu satu matahari. Jadi begitu kita lahir di Kota Pontianak nih, matahari bertanda gitu. Saking hangatnya Kota Pontianak ini, mungkin karena katulistiwanya juga ya. Jadi seperti itu. Hari ini nyampe ke Pontianak atau udah beberapa hari yang lalu? Kita nyampe sudah hari Minggu sore kita sudah tiba di Pontianak. Berarti ini udah hari ketiga ya di Pontianak. Betul. Baik. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Tadi udah tahu namanya, udah tahu latar belakangnya juga. Ini pertama dan kesekian kalinya datang ke Pontianak. Ini sebetulnya angin apa sih yang membawa ibu-ibu cantik ini nyampe di Kota Pontianak, khususnya SMA Negeri 4 Pontianak? Mungkin boleh dibagikan ceritanya ya.
Silakan, boleh Bu Noni duluan, boleh Bu Lia duluan, Oke, silakan. karena tadi yang awal Ibu Noni atau Kakak Noni, kalau yang part sekarang biarlah Lia. Oke, terima kasih Silakan. Kakak Ali. Oke, tujuan kami datang ke Kota Pontianak, khususnya di Kalimantan Barat, kami ingin melihat bagaimana situasi sekolah di dalam penanganan UKS. Apa itu UKS? Kalau biasanya teman-teman menyimak UKS itu unit kesehatan sekolah, so it's not correct. UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Jadinya kami akan melihat apa saja yang dilakukan sekolah-sekolah di SMA di Pontianak. Ada beberapa sekolah kita ya yang kita coba kunjungi. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, lalu pengelola UKS, murid-murid. So berarti seluruh warga sekolah di dalam melakukan usaha kesehatan sekolah. Karena kita ingin dong seluruh warga sekolah, khususnya anak-anak, guru, ya seperti kepala sekolah dan lain sebagainya, ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah, mereka akan mengatakan, oke, sekolah saya sehat. So, apa yang dilakukan untuk mengupayakan suatu sekolah yang sehat? Ini demikian for me ya. Jadi keterkaitan hadirnya ini mau apa ya? Seperti bukan kalau mengecek mata terlalu terdengar ini ya. Ingin melihat secara langsung bagaimana sih usaha sekolah untuk membuat lingkungan sekolahnya sehat gitu ya. Kalau Mbak Noni sendiri, apakah sama dengan Bu Lia atau punya gambaran sendiri hadir sini gitu? Ya, sebenarnya sama. Jadi memang kedatangan kita ke sini itu untuk melihat bagaimana sekolah itu dalam menerapkan sekolah sehat. Nah, ketika saya tiba di SMA 4, yang saya lihat itu memang ketika berkunjung ke UKS sekolah ini, pelayanan di sekolah SMA 4 ini, ketika ada anak yang sakit itu penanganannya langsung cepat. Fast respon. Iya, fast respon. Kemudian juga obat-obatan yang tersedia juga di UKS tersebut juga lengkap. Kemudian ketika saya juga berkunjung ke kantin sekolah ini, kantin sekolah juga hebatnya Tetra, kepala sekolahnya itu tegas. Masya Allah. Ya, jadi saya bertanya ke Ibu Neneng sebagai kepala sekolah, apakah di sekolah ini menjual makanan instan seperti Indomie dan segala macam? Tidak, Bu Noni. Jadi ketika jawaban tidak, saya pasti pengen mau lihat. Ternyata benar. Jadi Bu Neneng menceritakan bahwa kalau ada yang tidak konsisten, yang tidak komit dengan aturan sekolah, maka kita pasti tindak. Dan itu salah satu kehebatan di sekolah ini ya. Berarti kepala sekolah, warga sekolah itu sadar akan kesehatan sekolah, kesehatan anak-anak sekolah, kesehatan juga ya seluruh warga sekolah ini mereka sadar bahwa ketika ada makanan yang tidak sehat, maka bagaimana masa depan anak sekolah di sini. Jadi itu yang ketika saya pertama datang ke sini melihat halaman sekolah yang luas, tanaman rindang yang banyak sekali di sekolah ini. Wah, ini walaupun panas, tapi ada angin segar semilir yang membuat sekolah ini menjadi adem. Dan lingkungannya sudah bisa dikatakan ya hijau, asri, dan sehat. Alhamdulillah, berarti kita harus kasih selamat dulu nih untuk Ibu PLT Kepala SMA 4 Pontianak, Bu Neneng, dan seluruh Bapak Ibu guru serta warga sekolah ya. Gimana? Boleh, silakan ya. Ketika Ibu Noni menyatakan lingkungan yang sehat, saya termasuk ada yang mengapresiasi sekali sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Sekolah yang mempertahankan lingkungan yang hijaunya. Dan saya akan memberikan poin yang khusus adalah sekolah yang mempunyai pohon beringin. Wah, Itu saya tidak. Saya salah satu paling suka pohon beringin karena pohon beringin itu indikatornya adalah halaman tersebut mempunyai halaman yang luas. Karena akarnya akan menyebar kemana-mana. So berarti pohon beringin tersebut dia membutuhkan suatu area yang luas, dan pohon beringin adalah ketika sudah dia besar ataupun dia menghasilkan oksigen sehingga di sekelilingnya akan terasa nyaman. So berarti memang untuk
sekolah khususnya memang di daerah negara tropis ya, salah satu pohon yang harus kita pertahankan termasuk pohon beringin. Oke. Mantap. Mantap, luar biasa. Apresiasi luar Dan biasa. sekolah ini mempunyai pohon beringin rupanya. Iya. Oh ya, saya juga kaget. Wow, surprise. Surprise. Welcome to Tetra. Thank you kepada warga sekolah yang Alhamdulillah. mempertahankan pohon beringin. Terima kasih. Tuh teman-teman ya, pohon beringin kita jangan diapa-apain pokoknya. Karena Bu Noni balik lagi tuh beringin kalau bisa nambah ya. Bukan malah hilang ya Bu Noni ya. Dan ini perspektif yang mungkin harus difahamkan juga, tidak hanya kepada Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, tapi kepada siswa juga. Karena UKS itu selalu diidentikan dengan tempat anak-anak yang nggak enak badan, kurang sehat, ya numpang di situ gitu. Atau mungkin sometimes kita tidak bisa menafikan bahwa anak-anak ini kadang-kadang jiwa anak-anaknya itu memang sering juga muncul, lagi nggak ngerjain PR nih, pura-pura sakit gitu ya. Jadi kehadiran ibu-ibu pada kesempatan kali ini juga ingin memahamkan bahwa UKS tidak tentang satu ruangan itu saja, tapi all of school itu harus disehatkan seperti itu ya. Bagaimana, benar atau tidak nih apa yang saya pikirkan gitu? Silakan ditanggapi. Ya, betul. Memang betul yang dikatakan oleh Bu Ai bahwa ya UKS itu bukan hanya sebagai ruangan, ruangan saja. Terutama kita tahu ya anak remaja tuh pasti ada aja akalnya menggunakan ruangan itu untuk istirahat atau untuk bolos jam tertentu. Mungkin dia tidak suka, tapi ketika saya tanya itu ke Bu Desi ya sebagai penanggung jawab pengelola UKS, apakah pernah ada anak yang akal-akalan dengan alasan sakit dan segala macam mereka istirahat di UKS untuk menghindari pelajaran tertentu? Sekolah pengelola itu tegas menjawab tidak ada. Nah, berarti di sini sekolah betul-betul melihat bahwa UKS itu tidak hanya ruangan yang digunakan untuk sebagai ruang istirahat. Benar. Nah, tapi juga bagaimana kesehatan itu dilihat dari keseluruhannya, makanan, lingkungan, dan semuanya itu menjadi perhatian warga sekolah. Betul. Artinya bukan perlengkapan yang ada di UKS aja yang harus ditambahkan, tapi bagaimana membangun karakter dan cara berpikir anak untuk selalu hidup sehat gitu ya. Yang tokoh utamanya tidak hanya peserta didik, tapi juga Bapak Ibu guru. Apakah demikian juga Ibu Noni yang sudah melihat saya sangat dalam? Ibu Lia. Ibu Lia, mohon maaf. Lia, Noni, Ai, dua suku kata. Betul. Jadinya UKS itu ketika kita bicara tentang UKS yang harus atau yang mengingatkan kita agar kita segera bukan hanya ruang kesehatan atau ruang tempat kita kurang sehat, tetapi ada lambangnya. Segitiga. Oke, lambang segitiga itu biasanya kita ingat ada yang namanya, ingat saja ya, trias ya, segitiga. Dia mempunyai satu, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kesehatan. Oke ya. Nah, ketiga itu harus kita berdayakan, kita optimalkan. So berarti kita harus memperkenalkan, bukan hanya mengurus teman-teman yang kurang sehat, tetapi kita harus sering atau mengingatkan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini kan sudah terintegrasi di dalam mapel, bagaimana teman-teman itu tahu biologi, olahraga, dan lain sebagainya. Intrakurikuler, ekstra, and ekskul, semuanya itu. Kiranya hal ini selalu kita ingat, di dalam cara untuk membangun sekolah sehat harus ada usaha-usaha yang harus kita lakukan, bukan hanya menjaga anak-anak yang pingsan tanda kutip, bukan hanya ruangannya, tapi upaya-upaya yang untuk kita menjadi sehat dan nyaman di sekolah tersebut. Baik, kita underline pada kata Bu Lia tadi, usaha-usaha untuk menjaga kesehatan sekolah. Makanya namanya UKS ya, ya kan? Bukan tempat kesehatan gitu ya, tapi usaha dari semua yang ada di sekolah gitu, mau SMA 4, mau di sekolah mana, intinya sekolah untuk semua warganya bisa sehat. Ketika sehat, otomatis bisa menerima pembelajaran dengan baik.
Correct? Correct, 100%. 100%. Sejauh ini nyaman berarti di SMA Negeri 4 Pontianak ya, alhamdulillah ya. Nyaman karena hijau ya. Karena hijau, bukan karena catnya yang hijau aja kan? Ya. Memang harus ada hal-hal yang lain perlu ditingkatkan dimanapun itu ya. Oke, sejauh ini kira-kira ada nggak? Mungkin itu data program ini yang mungkin tidak terlalu bisa di-spill. Kalaupun ada yang bisa dibagikan sedikit mungkin. Sejauh ini apa sih yang harus dioptimalkan kembali? Bukan keliru mungkin, tapi dioptimalkan kembali sehingga menjadi sempurna. Walaupun kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Asik. Silakan Mbak Noni dan Mbak Lia. Iya. Oke, yang perlu dioptimalkan mungkin memang dalam hal bagaimana pendidikan kesehatan itu diintegrasikan ke berbagai macam pelajaran. Ya, seperti misalkan sebelum mulai pelajaran ya mungkin pengelolaan kelas itu dimulai dengan bagaimana anak-anak siap dengan lingkungan kelas yang bersih. Ketika lingkungan bersih, nyaman, maka pelajaran itu pasti juga akan masuk ke mereka. Nah, kemudian juga bagaimana guru-guru semuanya itu juga memberikan pemahaman bahwa makanan, kemudian waktu istirahat dan segala macam itu juga itu sangat penting di usia-usia mereka yang seperti sekarang, karena kita tahu banyak masalah remaja yang diakibatkan oleh tidur yang kurang, kemudian gaya hidup yang kekinian. Nah, itu mungkin bisa juga dioptimalkan oleh seluruh warga sekolah untuk pendidikan kesehatan itu sangat utama ya. Oke. Gitu. Pengoptimalan pemberian informasi dan edukasi gitu ya, Mbak Lia. Oh, Lia hanya menambahkan, ingat loh ketika sehat ingat apa? Wah, sehat adalah ingat rumah sakit. Ya. Oke. Partner kerja kita di dalam mengoptimalkan kesehatan itu, lihat sekeliling kita, ada loh puskesmas. Puskesmas ini dengan sekolah sudah berpartner. Oke. So, kita optimalkan salah satu mitra kita, puskesmas. Puskesmas pasti akan mengunjungi sekolah kita. Oke. Lalu selain puskesmas ada juga mitra-mitra yang lain ya. Misalnya lingkungan ya, lingkungan lalu tempat salah satu adalah PMI mungkin ya untuk melatih kita lalu tentang segala macam mitra. Pokoknya kiranya tentang ilmu kesehatan kita mau bermitra dengan siapapun ya. Intinya pada mitra juga. Tidak ada yang mampu hidup sendiri. Betul. Ya kan, pasti support to each other, ya kan. Dan siapa tahu di antara orang tua kita ya bisa memberikan informasi kepada sekolah. Terima kasih banyak untuk Bu Lia dan Bu Noni. Nggak cocok ya kalau Bu ya, cocoknya Mbak karena masih cakep-cakep dan muda-muda banget. Mbak Lia dan Mbak Noni sudah hadir di SMA Negeri 4 Pontianak dan membantu kami untuk lebih paham apa yang harus kami perbaiki dan optimalkan. Mungkin punya pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir juga ya, pesannya terhadap SMA Negeri 4 Pontianak nih dan Kota Pontianak secara umum untuk usaha kesehatan sekolahnya. Silahkan. Semoga SMA Pontianak ini menghasilkan anak-anak yang sehat, ya, anak-anak yang semangat di dalam belajar karena lingkungan sekolahnya sudah mendukung. Itu dia untuk SMA 4. Lalu untuk Kota Pontianak atau Kalimantan Barat, ya, semoga kita tetap menjaga hutan kita ataupun tanaman-tanamannya, karena bagaimanapun tadi disampaikan Pontianak adalah termasuk garis khatulistiwa, so berarti sinar matahari memang berlimpah ya. Iya, berlimpah dengan sinar matahari. Salah satunya adalah memang dengan tanaman-tanaman. Ya, bravo. Oke. Ya, harapan untuk SMA 4 ya. Ya, semoga anak-anak SMA 4 terkhusus seluruh warga sekolah itu menjadi paham dan peduli arti dari kesehatan. Karena jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka harapan kami ke sini mudah-mudahan seluruh terutama anak-anak paham dengan arti kesehatan. Karena
kalau dari sekarang kita sudah paham dengan kesehatan, maka di usia yang akan datang pasti kita akan tetap terus sehat. Iya, terbiasa. Terbiasa Menjadi melakukan habit, pola menjadi hidup. Iya. karakter gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak for coming here. Terima kasih sudah mau ngobrol di podcast Tetra Bicara, tempat semua informasi tentang Tetra dijahit jadi satu di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra. Dan kita sampai di penghujung bicara kita pada siang hari ini. Sehat, bahagia selalu. Amin. Semoga Mbak Noni tidak pertama dan terakhir, tapi akan terus ada kunjungan ke kota Pontianak. Singgahlah ke rumah pendidikan Tetra pastinya. Dan begitu juga Mbak Lia, sehat terus, bahagia terus, sehingga terus membawa vibes positif dan kembali lagi ke kota Pontianak. Dan demikian Sobat Tetra, kita akhiri Tetra Bicara pada kesempatan kali ini. Tetra bisa, Tetra juara. SMA Maju bersama, hebat semua. Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra.